Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di Mikir Saham, aku mau adu saham di sektor yang berpotensi bangkit di 2024. Alasannya nih, udah 2 tahun berturut-turut, sektor ini berdarah-darah. Masa lanjut turun di tahun ketiga, dapat piring cantik ntar. Apalagi ada sentimen suku bunga bank sentral juga mau turun. Itu bisa ngedrive permintaan bisnis di sektor ini loh. Tapi saham apa aja nih yang menarik di sektor ini? Aku akan ulas semuanya di sini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Sektor yang aku maksud di sini adalah sektor consumer cyclical. Jadi di sektor ini kumpulan emiten-emiten yang punya bisnis produk-produk kebutuhan sekunder dan tersier gitu. Jadi bukan kebutuhan primer. Nah, biasanya tuh produk sekunder tuh ya kayak baju, kayak pakaian, fashion, gadget, mobil, dan sebagainya. Nah, dalam 2 tahun terakhir sektor ini turun terus. Tapi sebenarnya wajar sektor ini turun terus. Dan kemarin tuh kan pandemi COVID-19 juga, dimana ketika kondisi ekonomi jelek ya permintaan sektor ini juga jelek gitu. Sesuai namanya consumer cyclical. Apalagi subsektornya banyak banget nih. Ada 7 subsektor yang aku bakal bahas dalam 3 part sih kayaknya ya. Pertama nih aku akan bahas adalah media dan hiburan serta perdagangan retail. Nantinya tuh bakal banyak, ada pakaian dan barang mewah, otomotif, barang rekreasi, barang rumah tangga, dan jasa konsumen. Dan untuk yang terakhir mungkin aku lihat dulu apakah banyak emiten yang bagus di sini atau enggak. Kalau enggak ya aku skip. Nah, kira-kira dari setiap sektor ini saham apa aja yang potensi ya. Nanti akan aku adu peer to peer-nya gitu kan. Diadu nih mana yang lebih baik gitu. Oke. Pertama, saham di subsektor media dan hiburan. Di sini aku mau adu MNCN dengan SCMA. Secara valuasi, MNCN ini jauh lebih murah dibandingkan SCMA. Tapi gimana dalamannya ya? Secara umum, kinerja kedua emiten ini lagi turun karena pendapatan iklan sebagai sumber revenue utamanya tuh juga lagi turun gitu. Penyebab pendapatan iklan tuh turun karena ada banyak faktor. Pertama, kondisi ekonomi cenderung melambat sepanjang 2023, terutama efek dari kenaikan suku bunga. Hasilnya banyak perusahaan yang mengefisiensikan budget iklannya. Kedua, sebelumnya emiten televisi ini kebanjiran iklan dari e-commerce dengan nominal yang lumayan. Tapi ternyata setelah suku bunga naik, para platform e-commerce dituntut oleh investornya untuk lebih profitable. Akhirnya mereka melakukan pengetatan biaya. Salah satu biaya yang dihemat adalah biaya iklan, termasuk biaya iklan televisi. Nah, yang ketiga, transisi televisi digital membuat pengiklan menahan iklan terlebih dahulu karena penetrasi TV digital di awal 2020 itu masih rendah banget. Hal ini dianggap paling berdampak ke kinerja saham media televisi tersebut. Namun, dari keterbukaan informasi SCMA mengungkapkan, beberapa klien iklannya mengakui adanya penurunan omset setelah mengurangi iklan televisi. Artinya di sini iklan televisi dianggap masih cukup efektif. Dan dari transisi TV digital saat ini bisa jadi gambaran seberapa besar audiens di sektor media televisi ini juga. Seharusnya jika penetrasi TV digital sudah mendekati 100%, pendapatan iklan segmen media bisa pulih. Apalagi segmen media televisi ini juga punya aplikasi sendiri seperti video, MNC Vision, RCTI Plus yang bisa menambah pundi-pundi omset mereka. Tinggal strategi marketing masing-masing aja untuk menjaring pengguna berbayar hingga bisa mendapatkan iklan digital yang paling ampuh untuk bisa memenangkan pasar. Jika melihat secara valuasi dan fundamental, aku lebih tertarik ke MNCN. Karena secara margin keuntungan juga lebih tinggi MNCN. Dan secara return on equity juga lebih tinggi MNCN. Nah, kalau kamu lebih suka MNCN atau SCMA? Kedua, saham subsektor perdagangan retail. Di sini aku mau adu Era versus MAPI. Kedua saham ini bisa dibilang lagi bersaing ketat. Era dengan basis awal bisnis gadget juga mulai merambah ke fashion dan kebutuhan gaya hidup lainnya. Lalu MAPI dari penjualan retail dan department store juga merambah ke gadget. Serta keduanya juga mulai punya bisnis food and beverage juga. Jika diadu valuasi price to earning keduanya itu juga nggak terlalu beda jauh. Hanya saja MAPI secara historikal 5 tahun terakhir terlihat lebih murah karena adanya pemulihan laba bersih yang signifikan akibat terdampak pandemi COVID-19 di tahun 2020. Sedangkan Era malah mengalami normalisasi kinerja setelah ada lonjakan permintaan gadget saat masa pandemi COVID-19 kemarin. Jika dilihat sampai kuartal 3 2023, kinerja MAPI tumbuh didorong penjualan retail dan department store. Baru didorong restoran, serta lainnya. Sebaliknya, Era masih mengandalkan gadget. Sedangkan diversifikasi bisnis lainnya masih belum berkontribusi cukup besar terhadap kinerjanya. Secara fundamental sendiri, tantangan Era adalah bagaimana
Jumlah utang yang naik ini bisa mendorong kinerja bisnisnya. Tingkat debt to equity era ini cukup tinggi, sebesar 0,98 kali. Namun, jika dari tambahan utang besar itu mampu mendorong kinerja naik lebih tinggi lagi, mungkin bakal bisa lebih oke ya. Cuma kita harus bersabar dan menanti buktinya juga. Nah, namun kami yang selalu menghindari sebenarnya saham-saham dengan debt to equity ratio yang mendekati 1 kali ini menilai MAPI jelas lebih menarik. Nah, kalau kamu pilih MAPI atau ERA? Itu tadi 2 dari sekitar 7 subsektor yang ada di saham consumer cyclical. Kesimpulannya banyak saham menarik di sektor ini yang tertekan karena terjadinya perubahan kondisi ekonomi yang signifikan sejak adanya pandemi COVID-19, post-pandemi COVID-19 yang berujung dengan kenaikan suku bunga yang cukup tinggi hingga ekonomi melambat. Sehingga sesuai nama sektornya, consumer cyclical, kinerja bisnisnya pun tertekan karena siklus ekonomi tersebut. Namun ada beberapa bisnis cyclical yang punya target pasar tuh menengah ke atas seperti MAPI. Hasilnya efeknya mereka bisa pulih lebih cepat. Meski kinerja keuangan perseroan juga akhirnya melambat juga ketika suku bunga tinggi sih. Lalu ada pula anomali di era yang justru kinerjanya malah oke saat pandemi karena orang butuh beli gadget untuk beraktivitas secara online. Nah, namun setelah pandemi usai terjadi normalisasi kinerja. Lalu, dari sisi emiten media televisi juga dihadapkan periode sulit di 2023 karena adanya transisi menuju TV digital yang bikin pengiklan menahan iklan sementara. Ditambah, jika disetujui, ada pembatasan iklan rokok yang makin ketat dan ini bisa jadi tantangan juga untuk pendapatan iklan mereka ke depannya. Dari keempat saham itu, mana yang menarik perhatianmu? Coba tulis di dalam kolom komentar ya.